Halo, selamat bergabung kembali dalam Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang relasi dan fungsi. Relation and function in math for economics and business. Let us begin. What is relation and how do we use it? Relasi dari himpunan A ke B adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Dalam hal ini kita akan menghasilkan himpunan pasangan berurutan atau ordered pairs. Biasanya dinyatakan dengan X, Y. Dalam contoh gambar ini adalah X koordinat itu 2, Y koordinat adalah 4. Seperti saya sudah pernah sampaikan, ordered pairs atau himpunan berurutan ini yang dalam tanda kurung biasa, itu tidak boleh dibolak-balik urutannya. Berbeda dengan set himpunan yang menggunakan bracket atau kurung kurawal. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya 4. Berbeda hasilnya ketika kita menyatakan 4,2. Dalam bahasa Inggris, a relation is a set of inputs and outputs, representing a relationship between two values. The X value is usually the inputs, the Y value is the outputs. Ada beberapa cara mengekspresikan relasi. Yang pertama adalah rule atau kaidah, yang kemudian adalah ordered pairs atau pasangan berurutan, table, bukan meja tapi tabel, kemudian ada diagram. Dalam video kali ini saya akan membahas diagram anak panah atau mapping diagram, dan juga Cartesius, diagram Cartesius atau Cartesian diagram. Nah, contohnya di sini, jika A adalah himpunan dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B adalah himpunan angka 1, 3, dan 5, bagaimana kita mengekspresikan relasi ini dalam bentuk rule, ordered pairs, table, and diagram. If A is a set of numbers 1, 2, 3, 4, and 5, and B is the set of numbers 1, 3, and 5, how do we express this relation? First, we have to know the rule. Pertama, kita harus dikasih tahu dulu apa kaidah atau rule-nya. Di sini kita baca, R adalah himpunan dari pasangan berurutan X, Y, sedemikian sehingga X elemen A dan Y elemen B, di mana X kurang dari Y. In English, R is a set of ordered pair X, Y, such that X is element of A, and Y is element of B, and X is less than Y. Nah, dalam hal ini kita diberitahu oleh soal bahwa X kurang dari Y. We have to know this. Kita harus diberitahukan ini oleh soalnya. Dengan diketahuinya kaidah X kurang dari Y ini, kita bisa mengekspresikan relasi ini dalam bentuk-bentuk lainnya. Bentuk ordered pairs adalah seperti ini, teman-teman. R adalah himpunan dari pasangan-pasangan berurutan yaitu 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5, dan 4, 5. Di sini dapat dilihat bahwa X kurang dari Y. Yaitu kalau X-nya 1, berarti Y yang masuk adalah 1 dan 3. X1 bisa juga berpasangan dengan 5. Ketika X-nya 2, dia bisa berpasangan dengan 3, 2 juga bisa berpasangan dengan 5, 3 bisa berpasangan dengan 5, dan 4 bisa berpasangan dengan 5. Jadi yang kita lakukan di sini adalah menarik nilai-nilai X yang kita bisa pasangkan dengan nilai-nilai Y, dan demikian seterusnya. Kalau saya dalam mengerjakan soal, ini akan saya kerjakan terakhir, karena saya lebih cenderung suka visualisasi. Cara memvisualisasi salah satunya, how to visualize this is by making a table. This would make it easier for us. If X is 1, then the value of Y that corresponds is 3. Another value that would correspond is 5. Ya, kalau 1 berkorespondensi dengan 3 di Y, karena ya 3 tetap lebih besar daripada 1, atau 1 kurang dari 3. 1 dengan 5, kemudian 2 dengan 3, 2 dengan 5, 3 dengan 5, dan 4 dengan 5. Sedangkan 5 tidak bisa dipasangkan dengan yang manapun. Kalau ini kita gambarkan sebagai diagram anak panah atau mapping diagram, it would look like this. 1 bisa berpasangan ganda, 1 ke 3 dan 1 ke 5. 2 juga berpasangan ganda ya, 2 ke 3 dan 2 ke 5.
3 berpasangan tunggal ke 5 dan 4 berpasangan tunggal ke 5 dan 5 tidak berpasangan. Ini menjadi satu hal yang penting ketika nanti di slide-slide berikutnya saya akan membahas tentang fungsi. Oleh karena itu saya tadi dengan sengaja menyebutkan berpasangan ganda, berpasangan tunggal, dan tidak berpasangan. Please pay attention and we'll discuss this more in a bit. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah Cartesian diagram atau diagram Cartesius akan terlihat seperti ini. X-nya 1, Y yang berpasangan adalah 3 dan 5. X-nya 2 juga berpasangan adalah 3 dan 5. X3 berpasangan dengan Y5, X4 berpasangan dengan Y5, dan di X sama dengan 5 tidak ada pasangan Y-nya. Jika Anda perhatikan sekali lagi, kembali ke mapping diagram atau diagram anak panah, ada input dalam hal ini nilai X yang masih dalam tanda kutip jomblo atau tidak berpasangan. Dan ada juga yang berpasangan ganda. Ini kalau dalam dunia percintaan kita sebut dengan polyamorous, mencintai lebih dari satu. 1 ke 3, 1 ke 5. 2 ke 3, 2 ke 5. 3 dan 4 berpasangan tunggal masing-masing, dan 5 tidak berpasangan. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah daerah inputnya, yaitu A. Sedangkan B, kita tidak memperhatikan apakah dia berpasangan tunggal, ganda, maupun tidak berpasangan sama sekali. Ataupun bisa berpasangan majemuk, tidak masalah. Yang kita perhatikan di sini adalah A sebagai inputnya. Function, on the other hand, is a special kind of relation. Fungsi adalah suatu relasi yang khusus. Bagaimana khususnya kita akan lihat. Secara definisi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dari himpunan A dengan satu dan hanya satu anggota himpunan B. Nah, disinilah fungsi berbeda dengan relasi. Di mana tadi relasi masih ada yang kosong ya, tidak berpasangan atau jomblo. Dan juga ada yang berpasangan ganda maupun majemuk, bisa jadi. Sedangkan dalam fungsi itu tidak diperkenankan. Tidak boleh jomblo dan tidak boleh mendua. Harus satu berpasangan dengan satu. Tapi sekali lagi yang menjadi perhatian adalah domain inputnya, yaitu X-nya. Oleh karena itu penting sekali kita membedakan antara domain nanti dengan range. But before that, functions and relations. All functions are relations, but not all relations are functions. Semua fungsi adalah relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Atau mungkin lebih tepatnya, setiap fungsi adalah relasi. Tapi belum tentu setiap relasi adalah fungsi. Oleh karena itu, ketika kita gambarkan dengan suatu diagram Venn, fungsi adalah subset dari relasi. Fungsi adalah relasi dulu, tapi relasi yang khusus. Kekhususannya adalah dia berpasangan satu dengan satu. Analogi yang saya sering gunakan di sini adalah setiap wanita adalah perempuan, tapi belum tentu setiap perempuan adalah wanita. Karena secara definisi, perempuan adalah jenis kelamin atau seksnya. Baik itu orang yang baru lahir, sampai dewasa, sampai tua pun, jenis kelamin perempuan. Namun wanita diartikan sebagai seorang perempuan yang dewasa, baik secara fisik maupun mungkin secara psikologis mental. Nah, seorang perempuan yang berusia mungkin 12 tahun ke bawah, yang 5 tahun yang masih bayi, kita bisa bilang mereka perempuan, tapi kan mereka bukan wanita. Seperti itulah hubungan antara relasi dan fungsi. Fungsi itu dalam hal ini wanitanya, sedangkan relasi adalah perempuannya. Jadi fungsi bernaung di bawah relasi, tapi belum tentu setiap relasi itu adalah fungsi. Fungsi adalah suatu relasi khusus di mana setiap input punya they have exactly one output. Harus outputnya tepat satu. Dalam fungsi, daerah input itu kita sebut sebagai domain, sedangkan daerah output kita sebutnya sebagai range. Ini menjadi penting. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan FA ke B. Jika X elemen A dan Y elemen B, dan X dipasangkan dengan Y, maka dapat ditulis Fx sama dengan Y, atau Y sama dengan Fx. Dalam hal ini, Y adalah fungsi dari X, yaitu X menghasilkan Y, atau X memengaruhi Y. Yang kita cari adalah Y-nya, yang kita ketahui adalah fungsi X-nya. Kita akan bisa mencari nilai Y kalau kita tahu fungsi X-nya. Dan kita bisa solve atau pecahkan masalah ini secara matematis.
Sama seperti relasi, ada cara-cara mengekspresikan fungsi. Yang pertama rule, kemudian ordered pairs, table, and diagram. Sama seperti tadi. Dapat saya berikan contoh di sini, jika A adalah himpunan dari angka min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian B adalah himpunan dari min 4, min 2, 0, 2, dan 4. Maka berdasarkan rule yang diberikan oleh soal, kita akan bisa solving atau memecahkan masalah untuk mencari bagaimana kita bisa mengekspresikan fungsi ini dalam bentuk visual dan juga dalam bentuk ordered pairs nantinya. Contohnya di sini, rule-nya atau kaidahnya, R adalah himpunan dari pasangan berurutan X, Y, sedemikian sehingga X elemen A dan Y elemen B, di mana Y sama dengan 2X. In English, R is a set of ordered pairs X, Y, such that X is element of A and Y is element of B, Y is 2X. Nah, berdasarkan ini, kita bisa membuat ordered pairs. Kita lihat nilai masing-masing X-nya. Kalau X-nya kita taruh min 2, dari kecil ke tinggi ya, X-nya min 2, kemudian Y sama dengan 2X. Oleh karena itu, 2 kali min 2 adalah min 4. Itulah pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua adalah min 1. 2 kali min 1 adalah min 2. Itu pasangan 1 ya. 0, 2 kali 0, 0. Sama 0,0 pasangannya. Kemudian 1 pasangannya adalah 2. 2 kali 1. Dan 2 pasangannya adalah 4. Kalau kita visualisasikan dalam tabel seperti ini. X min 2 menghasilkan Y min 4. X min 1 menghasilkan Y min 2, 0 menghasilkan 0, 1 menghasilkan 2, dan 2 menghasilkan 4. Ketika kita taruh ini dalam sebuah mapping diagram atau diagram anak panah, hasilnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa masing-masing anggota dari domain kita, misalnya domainnya adalah dalam hal ini A, memiliki satu dan hanya satu pasangan di domain B. Kebetulan domain B juga nilainya ada 5 angka ini dan masing-masing pasangannya pas komplit ya. Berikut saya akan berikan juga contoh-contoh lain di mana dia tidak akan selalu selamanya seperti ini. Namun yang kita perlu perhatikan adalah domainnya, range dari nilai X-nya. Jangan sampai dia tidak berpasangan dan jangan sampai dia berpasangan ganda atau majemuk. Ingat bahwa semuanya harus berpasangan once and exactly once, berpasangan tunggal. Kalau kita taruh ini dalam diagram Cartesius, hasilnya seperti ini. X-nya min 2, Y-nya min 4, X min 1, Y min 2, X0, Y0, X1, Y2, X2, Y4. Jika Anda perhatikan kembali ke mapping diagram tadi, semua input atau X habis berpasangan dan dia berpasangan tunggal. Sekali lagi, tidak ada yang jomblo, tidak ada yang mendua. Contoh lain. Nah, contoh ini saya menggunakan range yang berbeda dan domain yang berbeda pula. Contohnya dalam hal ini domainnya atau A, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Sedangkan B, yaitu range-nya adalah himpunan angka-angka 0, 1, 4, 9, dan 16. Dapat kita lihat di sini dengan kaidah yang menyatakan bahwa Y sama dengan X kuadrat, kita dapat melihat bahwa range nilai 1 itu dirujuk oleh 2 domain X. X sama dengan min 1, Y-nya juga 1. X sama dengan 1, Y-nya juga 1. Itu tidak apa-apa, karena sekali lagi yang kita perhatikan adalah domainnya. Apakah yang di domain ini sudah berpasangankah dan berpasangannya hanya tunggal. Kalau di range ada masih yang berpasangan ganda atau majemuk, itu tidak masalah. Contoh lain, di sini A adalah himpunan dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. B adalah himpunan dari min 4, min 1, 0, 1, 4, dan 9. Dengan aturan Y sama dengan X kuadrat, maka kita bisa melihat min 2 kuadrat itu 4, min 1 kuadrat itu 1, 0 ke 0, 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9. Ada 2 hal yang Anda perlu perhatikan di sini. Yang pertama, range 1 dan range nilai 4 itu dipakai berpasangan 2 kali oleh domain kita.
Sekali lagi itu nggak masalah, karena range adalah bukan yang kita perhatikan, tapi domain. Dan juga min 4 sama min 1 ini nggak berpasangan, dia nggak ada yang pakai hasilnya. Itu juga tidak masalah, karena sekali lagi, input atau domain yang ada di domain ini, angka-angka yang ada di dalam domain ini yang harus habis berpasangan. Sedangkan range-nya tidak wajib habis berpasangan dan dia tidak wajib berpasangan tunggal. Begini, kalau fungsi yang tadi kita ekspresikan dalam bentuk diagram Kartesius, yang perlu juga kita perhatikan ke depannya, ini sangat penting bagi Anda dari sekarang sampai Anda buat skripsi, adalah unsur-unsur fungsi. Ada variabel, atau bahasa Indonesianya sering juga disebut peubah. Nanti itu adalah yang berubah-ubah. Ada koefisien yang nempel dengan variabel, dan konstanta. Ketika kita mencari suatu nilai, kita penting menentukan siapa yang dicari dan apa yang dipakai mencari hal tersebut. Dalam hal ini, sebagai contoh, Y sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 5. Dalam hal ini, Y yang ada di ruas kiri adalah variabel terikat atau dependent variable. Depend artinya bergantung, variabel yang bergantung pada variabel lainnya. Sedangkan X adalah variabel bebas atau independent variable yang tidak tergantung. Dalam hal ini, X lah yang kita gunakan untuk mencari Y. Kalau nilai X-nya diganti-ganti, kalau kita taruh 1 di sini, 1 kuadrat itu 1, 1 kali 3, 3, 4 kali 1, 4, 3 tambah 4 tambah 5 itu 12. Kalau X-nya kita ubah menjadi 2, 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 3, 12, 4 kali 2, 8, 12 tambah 8 tambah 5 nilainya 25. Jadi dapat dilihat di sini bahwa kita ubah nilai X-nya, maka Y ikut berubah dengan X. Itulah yang kita maksud dengan variabel terikat atau variabel dependent, variabel yang tergantung dengan perubahan variabel bebasnya. Ini menjadi penting dalam hitungan-hitungan kita ke depannya dan juga sangat penting dalam logika matematika, termasuk ketika dalam Anda membuat tugas akhir nantinya. Angka 3 yang ada di depan X kuadrat dan 4 di depan X itu namanya koefisien. Koefisien adalah angka konstan, dia tidak berubah, tapi dia nempel dengan variabel. 3 adalah koefisiennya X kuadrat, dan 4 adalah koefisiennya X. Sedangkan 5 di sini adalah konstan. Apapun yang terjadi dengan perubahan nilai X, 5 ini nggak berubah. Karenanya dia disebut sebagai konstan. Dalam contoh lain, misalnya Z sama dengan Fx dan Y, di mana Z sama dengan 2X kuadrat plus 3Y plus 10. Dalam hal ini variabel bebas kita ada 2, yaitu X dan Y. Kemudian variabel terikatnya Z, 2 adalah koefisien dari X kuadrat, 3 adalah koefisien dari Y, 10 adalah konstanta. Dalam contoh yang pertama tadi, misalnya aplikasinya ke depan ya, seperti ini. Anggap Y itu adalah kepuasan konsumen. Sementara itu X adalah kualitas layanan. Mungkin Anda membuat tugas akhir yang judulnya pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Jadi dalam hal ini, kepuasan layanan memengaruhi kepuasan konsumen. Atau Y-nya adalah kepuasan konsumen yang dipengaruhi oleh atau tergantung dengan tingkat atau level kualitas layanan. Inilah yang kita maksudkan dengan logika matematikanya. Sedangkan di contoh yang kedua, kita anggap Z tetap adalah kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen. Dalam hal ini kita anggap X-nya atau variabel bebasnya ada 2 jenis. Yang pertama, mungkin sama seperti yang tadi, kualitas layanan. Yang kedua adalah ekspektasi konsumen itu sendiri. Bagaimana kedua variabel bebas ini secara terpisah maupun secara simultan memengaruhi variabel terikat kita, yaitu kepuasan konsumen, yang sekali lagi dipengaruhi oleh kualitas layanan dan ekspektasi dari konsumen itu sendiri. Ini logika dasar yang kita pakai sama saja. Ditarik kembali ke semester 1 dan kita gunakan terus sampai dengan semester akhir. Sementara itu, jenis-jenis fungsi berdasarkan hubungan antar variabel. Yang pertama ada fungsi eksplisit, yaitu fungsi yang dengan jelas, dengan gamblang menyatakan ini adalah variabel terikatnya, ini variabel bebasnya atau independennya.
Biasanya dinyatakan dengan variabel terikat ditaruh di ruas kiri, sedangkan variabel bebas atau independen diletakkan di sebelah kanan, di ruas kanan. Contohnya Y sama dengan 2X plus 3. Jelas Y adalah variabel terikat, X adalah variabel independen atau bebas. Atau Z sama dengan 3X plus 5Y plus 6. Z adalah variabel terikatnya, X dan Y adalah variabel bebasnya. Jenis yang kedua adalah fungsi yang implisit, di mana tidak secara gamblang dinyatakan mana yang merupakan variabel bebas, mana variabel terikat. Ketika Anda mendapatkan soal atau permasalahan seperti ini, where there is not enough information, di mana informasi itu tidak cukup, you have to seek for more information. You have to find more information. Carilah informasi tambahan supaya kita bisa solving the problem. Itu yang harus selalu menjadi dasar logika kita dalam berpikir secara sistematis, berpikir secara matematis ke depannya. When we are faced with a problem, but there is not enough information, try to find more information. Ketika kita punya saudara, atau teman, atau pacar yang memberikan kita kode, sedangkan mereka secara eksplisit tidak menyatakan sesuatu apa yang mereka inginkan, kita harus mencari informasi yang lebih. That's the challenge for us, and that's how we will solve problems. Berdasarkan logika yang sama, di matematika kita juga harus bekerja seperti itu. Sekali lagi, when there is not enough information, find more information. That way you can solve the problem. Contohnya dalam hal ini, 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Semua ditaruh di ruas kiri. Kita harus cari informasi yang lebih. Apakah X-nya yang kita akan pakai sebagai independen atau Y-nya yang kita bisa pakai sebagai independen. Dan sebaliknya yang mana kita pakai sebagai variabel terikat atau dependen. Sama dengan contoh kedua, Z plus 5X min 2Y plus 10 sama dengan 0. Yang mana kita harus pindahkan ke ruas kanan. We have to look for more information. Oke, berdasarkan operasinya, ada fungsi aljabar dan fungsi transenden atau non-aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang kita bisa solve, kita bisa cari jawabannya dengan menggunakan aritmetika aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kuadrat, dan akar kuadrat. Sedangkan yang lain-lainnya seperti logaritma, eksponensial itu disebut sebagai transenden atau non-aljabar. Ke depan kita akan membahas ini tentunya. Tapi kita akan mulai dari yang aljabar dulu, yaitu fungsi linear dan non-linear. Fungsi linear adalah fungsi f pada domain R, yaitu bilangan real, yang ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, dengan a, b, elemen R, dan a tidak sama dengan 0. Artinya, koefisien A, koefisien yang nempel dengan X itu tidak boleh 0. Kalau 0 kan sama aja bohong. Kalau 0, fx sama dengan B, gitu aja hasilnya nanti. Kita akan mendapatkan fungsi yang hasilnya adalah fungsi konstan. Gambarnya lurus saja gitu, tidak ada perubahan. Di sini, fungsi linear bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. Di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas atau independen, A adalah koefisien dari X, dan B adalah konstanta. Itu dulu definisinya. Dalam pertemuan berikutnya, dalam sesi berikutnya, saya akan menjelaskan how to do this, how to solve this, and how to draw. Bagaimana kita bisa solving ini dan kita bisa menggambar fungsi linear. Sedangkan fungsi non-linear adalah fungsi dengan hubungan matematis antara satu variabel dan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung atau parabola. Nanti saya akan jelaskan juga dan kita akan mengerjakan ini juga bersama-sama dalam semester ini. Gambarnya seperti ini, fungsi linear itu by definition, line membentuk garis lurus. Kalau dalam fisika dulu mungkin waktu SMP, SMA kalian melihat ada namanya kecepatan, inilah kecepatan yang konstan. Lurus saja gitu hasilnya. Sedangkan non-linear adalah ada percepatan atau perlambatan, di mana menghasilkan parabola. Misalnya dia turun dulu, habis itu naik lagi. Atau naik, habis itu turun lagi. Nah, kemudian ada juga fungsi-fungsi khusus. Tadi saya sudah sempat menyebutkan fungsi konstan. Di sini adalah fungsi yang apapun nilai X-nya, baik X-nya nilainya min 6, min 4, min 2, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, hasil Y-nya adalah sama, tidak berubah. Oleh karena itu disebut konstan. Fungsi identitas adalah fungsi di mana apapun nilai inputnya, apapun X-nya, Y-nya juga itu. Kalau X-nya min 5, Y-nya juga min 5. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 10, Y-nya 10. Dan yang terakhir, fungsi absolut. Ini hampir mirip dengan fungsi identitas yang tadi. Bedanya adalah kita menggunakan nilai mutlak atau nilai absolut. Jadi misalnya ketika X-nya 2, Y-nya 2.
X-nya min 2, Y-nya adalah nilai absolut atau nilai mutlak dari min 2, yaitu 2. Oleh karena itu gambarnya seperti huruf V seperti ini. Nah, saya rasa itu dulu hal yang paling penting kita mengingat adalah semua fungsi adalah relasi. Namun belum tentu semua relasi adalah fungsi. All functions are relations, but not all relations are function. I hope that gives you a brief introduction about function and relation. We'll dive more into it in the next meeting, in the next video, in the next sessions. Stay inspired, be inspiring. Have a good one, everyone. Stay safe and stay healthy.